Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas SI 6 mata kuliah Supply Chain Management. Pada video ini kami akan menampilkan hasil resum jurnal yang telah kami cari di internet. Sebelum masuk ke hasil resum jurnal, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota kelompok 8, yaitu Perkenalkan, nama saya Amelia Wayuni dengan nomor BP 19101152610419. Nama saya Zikrila Ar-Rahman, nomor BP saya adalah 19101152610057. Perkenalkan, nama saya Atika Salma dengan nomor BP 19101152610421. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Khairan, BP 19101152610062. Supply Chain Management. MRP merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi, dan diproses menjadi barang jadi, serta mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain juga dapat dikatakan sebagai logistik network, dengan pemain utama adalah suppliers, manufacturer, distribution, retail outlets, dan customer. MRP biasanya meliputi 1. Pengangkutan, 2. Pentransferan kredit dan tunai, 3. Pemasok atau supplier, 4. Distributor dan bank, 5. Utang dan piutang, 6. Pergudangan, 7. Pemenuhan pesanan, 8. Pembagian informasi mengenai ramalan permintaan produksi dan kegiatan pengadilan, 9. Persediaan. Arti penting supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari pemasok ke produksi, produksi ke gudang, gudang ke distribusi, sampai dari distribusi sampai ke konsumen. Perusahaan meningkatkan kemampuan bersaing melalui penyesuaian produk, kualitas yang tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan mencapai pasar. Banyak peluang tersedia dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan nilai produk dengan biaya rendah. Dengan bantuan pemasok, suatu perusahaan manufaktur dapat mempertahankan karakteristik generik dari produknya selama mungkin. Teknik ini dikenal dengan postponement, yaitu menunda modifikasi atau penyesuaian terhadap produk selama mungkin. Di sisi distribusi, sering digunakan suatu teknik yang disebut dropship. Dropship ialah pemasok akan langsung mengirimkan ke konsumen pemakai dan juga kepada penjual agar menghemat waktu dan biaya pengangkutan ulang. Ukuran lain yang biasa digunakan namun menghemat biaya mencakup penggunaan kemasan khusus, label khusus, dan lokasi tertentu dari label atau kode barang. Keuntungan SCM. Yang pertama, mengurangi inventory barang dengan berbagai cara. Yang kedua, menjamin lancaran penyediaan barang. Yang ketiga, menjamin mutu. Berikut ialah hasil resum dari jurnal-jurnal yang telah kami cari di internet. Evaluasi kinerja rantai pasokan ikan mujair pada masa pandemi COVID-19, Remboken, Kabupaten Minahasa. Latar belakang penulisan artikel ilmiah ini adalah terjadi karena COVID-19 di Indonesia. Permasalahan yang diakibatkan pandemi terdapat pada kesulitan perusahaan memonitor permintaan dan inventaris yang baik jangka panjang dan jangka pendek secara seksama karena pabrik-pabrik ditutup dan melambatnya ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah dalam proses produksi budidaya ikan mujair yang relatif masih dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga terdapat kelemahan dalam memprediksi waktu dan hasil panen. Tujuan penelitian dari artikel ilmiah ini untuk mengetahui kinerja rantai pasok ikan mujair pada masa pandemi COVID-19 di Remboken, Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian dari artikel ini adalah
Rantai pasok ikan mujair di Remboken, Kabupaten Minahasa dikelola dengan sistem pengelolaan konvensional berdasarkan logika bisnis dan pengalaman-pengalaman dalam menjual ikan dan belum menerapkan sistem manajemen modern. Meskipun demikian, pelaku usaha ikan mujair Remboken, Kabupaten Minahasa secara tidak langsung mengimplementasikan MRP yang dinyatakan oleh Heiser dan Render, bahwa manajemen rantai pasokan atau SCM adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan pengumpulan barang setengah jadi dan produk akhir serta pengiriman ke lapangan. Seluruh aktivitas ini mencakup aktivitas pembelian dan pengalih-dayaan ditambah fungsi lain yang penting baik hubungan antara pemasok dan distributor. Dalam proses operasi rantai pasok ikan mujair Remboken, Kabupaten Minahasa, antar pelaku atau pemain telah menjalin hubungan kerjasama yang baik. Namun kerjasama tersebut masih minim dan terbatas. Evaluasi yang dapat dilakukan oleh rantai pasok ikan di Remboken, Kabupaten Minahasa ialah dengan cara memotong rantai pasok yang awalnya ada 4 rantai pasok yang terdiri dari petani pembudidaya, pengepul, pengecer, dan konsumen akhir menjadi 3 rantai pasok yang terdiri dari petani pembudidaya, pengecer, dan konsumen akhir agar dapat menguntungkan bagi petani pembudidaya karena harga ikan mujair bisa naik dengan adanya pertemuan langsung antara petani pembudidaya dengan pengecer. Selain itu juga para pengecer pembudidaya ikan mujair harus merubah cara kerja dari sistem konvensional ke modern dengan menggunakan situs-situs bisnis yang ada pada media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah yang pertama, rantai pasukan ikan mujair di Remboken, Kabupaten Minahasa masih memakai sistem pengelolaan yang konvensional. 2. Pelaku rantai pasukan ikan mujair di Remboken, Kabupaten Minahasa dalam mengelola hubungan antar pelaku rantai pasukan dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu dengan baik. 3. Masalah yang dihadapi para pelaku rantai pasokan yaitu ketersediaan ikan mujair di bulan-bulan tertentu. Terjadi kelangkaan di pasaran diakibatkan faktor cuaca dan wabah virus. Masalah yang dihadapi oleh para pelaku rantai pasokan ikan mujair Remboken, Kabupaten Minahasa pada masa pandemi COVID-19 ialah terjadi penurunan permintaan ikan mujair di pasaran dan juga terjadi penurunan harga ikan mujair. 5. Hal yang perlu dievaluasi dari kerja rantai pasok ikan mujair di Remboken, Kabupaten Minahasa yaitu menghilangkan pengumpul agar dapat menguntungkan bagi petani pembudidaya karena harga ikan mujair bisa naik dengan adanya pertemuan langsung antara petani pembudidaya dengan pengecer. Implementasi manajemen rantai pasokan anggrek terhadap atribut kualitas pelayanan dan produk pada Duta Orchid Sanur, Bali. Latar belakang. Yang melatar belakangi penulisan artikel ilmiah ini ialah karena semakin populernya anggrek di Indonesia. Yang awalnya anggrek hanya dijual dalam bentuk tanaman pot dan bunga potong, kini anggrek dimanfaatkan sebagai decorative plant yang dipasarkan dalam bentuk tanaman rental, plant arrangement, wedding decoration, dan juga sebagai komponen landscape modern. Karena semakin berversi produk anggrek yang dapat diterima di pasaran, membuat Duta Orchid yang dahulunya anggrek ini sebagai hobi, kini Duta Orchid memenuhi permintaan konsumen dalam merentalkan anggrek dan membuat dekorasi dengan memanfaatkan tanaman anggrek Tujuan penelitian dari artikel ilmiah ini diantaranya yang pertama yaitu mengetahui kondisi pengelolaan rantai pasokan anggrek pada Duta Orchid secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis penilaian yang dirasakan konsumen terhadap atribut kualitas pelayanan dan produk pada Duta Orchid yang berkaitan dalam pelaksanaan manajemen rantai pasokan anggrek. Hasil penelitian di artikel ilmiah ini ialah pengelolaan rantai pasokan anggrek pada Duta Orchid yang meliputi struktur rantai, sasaran rantai, manajemen rantai, sumber daya rantai, dan proses bisnis. Rantai pasokan secara keseluruhan berjalan secara terpadu. Terlihat dari aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi yang berjalan baik dan lancar. Penilaian terhadap atribut kualitas pelayanan dan produk yang dirasakan oleh konsumen Duta Orchid berkaitan dengan
pengelolaan manajemen rantai pasokan didapatkan atribut-atribut, yakni atribut-atribut yang harus dipertahankan ialah harga tanaman, daya tahan, keramahan pegawai, ketelitian pegawai, penanganan keluhan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan transaksi. Sedangkan atribut yang harus diperbaiki yakni anggrek dan fasilitas pendukung yang ada pada duta objek. Selanjutnya yang terakhir ialah atribut yang memiliki prioritas rendah namun tetap perlu dipertimbangkan, yakni ketersediaan garansi, lokasi, tata letak tanaman, media promosi, dan ketersediaan informasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ilmiah ini ialah pengimplementasian manajemen rantai pasokan anggrek terhadap atribut kualitas pelayanan dan produk belum sepenuhnya terrealisasi, karena masih ada atribut-atribut yang memiliki prioritas rendah, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih untuk meningkatkan nilai prioritas dari masing-masing atribut. Analisis rantai pasokan dalam pengelolaan komoditas beras. Latar belakang. Dalam penyaluran distribusi, dapat dikatakan bahwa distribusi menjadi bagian terpenting pada proses penyampaian suatu produk kepada konsumen akhir, di mana dalam proses pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya memiliki tujuan yang bervariasi dengan berbagai jumlah barang yang akan didistribusikan untuk mempertimbangkan kapasitas alat angkut yang akan digunakan. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien, diperlukannya proses penyaluran. Pada proses pengiriman barang yang akan dilakukan, perusahaan seharusnya dapat menentukan jalur mana saja yang akan digunakan dalam proses penyaluran distribusi yang seharusnya, agar perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan dan jarak yang akan ditempuh oleh alat angkut yang disediakan perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen beras. Tujuan penelitian: mengetahui penerapan supply chain management untuk produk beras di PB Jember Ati Cianjur, mengetahui pengelolaan persediaan beras di PB Jember Ati Cianjur, fasilitas-fasilitasnya yang disediakan PB Jember Ati Cianjur, proses distribusi PB Jember Ati Cianjur, jaringan distribusi beserta rute-rutenya, jenis transportasi yang digunakan, dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan setiap melakukan pendistribusian. Hasil penelitian pada artikel ilmiah ini ialah berdasarkan data rantai pasok yang terjadi antara pelaku rantai di PB Jember Ati sebagai berikut. Rantai 1 ialah petani atau produsen. Rantai kedua ialah pengepul. Rantai ketiga pengolah atau pabrik. Rantai keempat distributor. Rantai kelima retailer atau pengecer. Rantai keenam konsumen. Dalam melakukan kerjasama, tidak ada kontak secara tertulis baik dari pihak pengolah atau pabrik kepada pengepul dan petani. Kerjasama dilakukan dengan menggunakan prinsip kepercayaan, dengan memegang komitmen, rasa saling ketergantungan, dan saling membutuhkan satu sama lain. Petani akan menjual ke pengepul atau langsung ke pengelola berupa padi atau sudah menjadi beras. Pengepul melakukan pembelian padi dan disortir sesuai standar dari pengelola. Transaksi antara pengelola, pengepul, dan petani sesuai dengan kesepakatan atas faktor pengelolaan padi dan transportasi ke pengolah. Kesimpulan hasil data rantai pasok di pabrik Jember Ati belum seluruhnya menggunakan manajemen yang baik. Petani sebagai produsen utama produksi beras, pengepul mengorganisir hasil panen petani, melakukan proses sortasi, grading, dan secara periodik mengirimkan ke pengolah atau pabrik. Pengepul melakukan perencanaan panen agar dapat kontinu mengirim padi atau beras kepada pengolah. Pengolah melakukan penanganan pasca panen seperti pembersihan, pengemasan, pelabelan, aktivitas distribusi, dan memberikan order kepada pengepul maupun langsung ke petani.
Pabrik Jembat Ati memiliki bagian yang menangani aktivitas produksi. Perencanaan dan strategi menjadi hal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan rantai pasok untuk mencapai optimasi rantai pasok. Mekanisme rantai pasok cabai rawit di Provinsi Gorontalo. Latar belakang. Kebutuhan cabai rawit per kapita di Indonesia sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah konsumsi cabai rawit terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun. Konsumsi cabai rawit di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 1,32 kg per kapita per tahun. Atau rata-rata konsumsi cabai per kapita adalah 500 gram per tahun. Hal ini berarti dengan jumlah penduduk sebanyak 237,6 juta, Indonesia membutuhkan cabai sebesar 118.800 ton per tahun. Sebenarnya, komoditas cabai rawit cukup memiliki prospek, akan tetapi banyak terjadi permasalahan dalam komoditas cabai rawit di Provinsi Gorontalo. Salah satunya faktor cuaca dan harga yang berfluktuasi. Seperti komoditas pertanian lainnya, cabai rawit secara umum mempunyai pemanen sangat tergantung iklim dan musim. Kualitas bervariasi dan bersifat kamba atau bulky. Lebih mudah terserang hama dan penyakit. Berfungsi sebagai produk sosial, pasokan cabai tidak mudah diprediksi karena sifat produksinya yang sangat khas. Pada musim hujan, budidaya cabai berpotensi terkena penyakit. Sedangkan pada musim kemarau, budidaya cabai berpotensi terkena hama. Semakin pasokan cabai sulit diprediksi, maka risiko yang ditanggung pelaku semakin besar. Oleh karena itu, rantai pasok merupakan salah satu pendekatan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan cabai rawit. Tujuan penelitian. Pendekatan rantai pasok diyakini akan mampu meningkatkan efektivitas setiap rantai distribusi, sehingga menjamin produk sesuai tuntutan konsumen. Rantai pasokan merupakan salah satu pendekatan yang diyakini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di komoditas cabai rawit, seperti pasokan cabai yang sulit diprediksi, fluktuasi harga, ketidakpastian produksi, cuaca ekstrim, panjangnya saluran distribusi, transportasi, dan stabilisasi harga. Hasil penelitian. Mekanisme rantai pasok produk pertanian dapat bersifat tradisional maupun modern. Mekanisme tradisional adalah petani menjual produknya langsung ke pasar atau lewat tengkulak. Sedangkan mekanisme rantai pasok modern melibatkan manufaktur, pasar swalayan, dan pedagang besar. Mekanisme rantai pasok pada Provinsi Gorontalo menggunakan mekanisme rantai pasok yang bersifat modern karena melibatkan rantai 1, petani atau produsen, rantai 2, pedagang pengumpul, rantai 3, pedagang besar, rantai 4, pengecer sebagai pelanggan, dan yang terakhir rantai 5, agroindustri sebagai prosesor. Rantai pasokan cabai rawit di Provinsi Gorontalo terdiri dari anggota primer dan sekunder. Anggota primer rantai pasok cabai rawit terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar,
pedagang luar kota, pedagang pasar, pedagang pengecer, konsumen, dan agroindustri. Koordinasi antar anggota didasari oleh kesadaran bahwa kuatnya rantai pasokan tergantung pada kekuatan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Aliran produk cabai rawit segar yang dihasilkan petani di Provinsi Gorontalo melibatkan pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pasar, pedagang pengecer, dan pedagang luar kota. Pada tahap produksi, di tingkat petani, sumber sarana produksi khusus bibit berasal dari petani itu sendiri. Pedagang pengumpul, sesama petani, dan toko tani. Toko tani menjual pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pertanian. Pada tahap produksi, dilakukan mulai dari penyiapan lahan, penamanan, pemeliharaan, dan panen. Kesimpulan, mekanisme rantai pasok cabai rawit di Provinsi Gorontalo bersifat modern karena melibatkan petani cabai rawit, pedagang besar, pengumpul, pengecer, agroindustri, toko tani, perbankan, penyedia jasa angkutan, dinas pertanian, dan media informasi. Terdapat 7 saluran distribusi cabai rawit di Gorontalo, dengan saluran yang dominan adalah saluran 3. Di mana 16,67% petani memilih menjual ke 70 pengumpul dan 50% pedagang besar. Aliran produk rantai pasok cabai rawit berdasarkan ketersediaan terdiri dari 2 jenis, berupa cabai rawit segar dan olahan cabai rawit. Aliran informasi cukup lancar namun kurang transparan. Aliran uang terdiri dari 2 bentuk, yaitu sistem pembayaran secara tunai ditingkatkan petani sampai pedagang pengumpul dan sistem kredit di tingkat pedagang besar dan pedagang luar kota. Analisis rantai pasokan supply chain Skubis di Kelurahan Rurukan Kota Tomohon. Latar belakang, perkembangan penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan berpengaruh pada peningkatan akan kebutuhan sayuran bagi masyarakat. Sayuran merupakan hasil pertanian yang mempunyai daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya, karena sayurannya sifat lebih cepat membusuk. Dengan semakinnya berkembangnya industri makanan, jadi maka akan terkait pula peningkatan kebutuhan terhadap sayuran yang berperan sebagai salah satu bahan pembantunya. Konsep supply chain management merupakan konsep baru yang melihat seluruh aktivitas perusahaan adalah bagian terintegrasi. SCM adalah serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasi pemasok, penguasa, gudang dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien hingga produk dihasilkan dan didistribusikan dengan kualitas yang tepat. Lokasi dan waktu yang tepat untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Kelurahan Rurukan yang terletak di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon merupakan suatu tempat dengan iklim yang sangat cocok untuk menanam sayur mayur. Selain iklim yang sangat cocok dengan sayur Rurukan, di mana lokasi pertanian mereka dekat dengan pasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Tomohon Timur, dalam angka pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa jumlah produksi kubis bersifat fluktuatif. Harga kubis yang fluktuatif ini diakibatkan oleh pengaturan sistem rantai pasok yang tidak efisien. Penanaman kubis sangat perlu pengawasan dan perawatan yang baik agar hasil panen yang dihasilkan akan maksimal dan pendistribusian boleh berjalan dengan baik. Tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rantai pasokan sayuran kubis di Kelurahan Nurukan Kota Tomohon dan mengetahui kebutuhan dan proses pasokan sayuran kubis sampai ke tangan konsumen. Hasil penelitian, kubis atau kol adalah tanaman tahunan hijau atau berdaun ungu, ditanam sebagai tanaman tahunan untuk mendapat kepala daunnya padat. Kubis memiliki ciri khas membentuk crop. Pertumbuhan awal ditandai dengan pembentukan daun secara normal. Namun semakin dewasa, daun-daunnya mulai melengkung ke atas hingga akhirnya tumbuh sangat rapat. Iklim di Kelurahan Nurukan dengan iklim yang sejuk sangat cocok dengan tanaman kubis ini. Selain memerlukan perawatan dalam menanam, diperlukan juga suhu yang terbilang sejuk atau dingin, sehingga tumbuhan sayuran kubis ini bisa tumbuh dengan bunga yang menandakan bahwa pertumbuhan sayuran kubis ini sangat baik. Petani di Kelurahan Nurukan lebih banyak daripada di kelurahan lainnya, yang membuat Kelurahan Nurukan ini kaya akan sayur mayurnya. Di kelurahan lain tentu juga ada tanaman seperti komoditi yang dibahas dalam peneliti, namun lebih banyak didapati di Kelurahan Nurukan. Produksi kubis menurut data Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau BP3K Kecamatan Tomohon Timur. Kesimpulan, proses rantai pasok yang terjadi pada sayuran kubis di Kelurahan Nurukan Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon cukup baik karena adanya interaksi dan komunikasi informasi yang terjalin secara lengkap dan efisien antar pelaku yang terlibat dalam rantai pasok kubis tersebut. Petani mengumpulkan hasil pertanian kubis dan mereka juga menjual hasil panen mereka ke pemborong atau pelanggan yang berasal dari Kelurahan Nurukan ataupun yang berasal dari luar Kelurahan Nurukan seperti Tondano. Sistem rantai pasok yang dijalankan oleh petani di Kelurahan Nurukan dan dari hasil wawancara dengan narasumber seorang petani kubis, menurut petani bahwa hasil dari penjualan ke pengepul lebih menguntungkan daripada hasil panen yang mereka harus bawa ke pasar. Dikarenakan hasil dari penjualan ke pengepul langsung didapat, beda halnya dengan hasil dari penjualan ke pasar yang lambat karena yang harus menunggu semuanya laku terjual. Kebanyakan pengepul atau pemborong kubis pemborong perlahan kubis dari petani. Sekian video presentasi hasil resume jurnal dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.